Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para pemirsa dan pencinta channel Talang Air Kehidupan Allah beri kesehatan, kemudahan, dan kemurahan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Banyak kawan-kawan atau pemirsa dari channel Talang Air Kehidupan ini menelpon pada saya tentang ingin diceritakan perjalanan spiritual yang pernah saya alami dalam rangka mencari pesugihan. Oke lah, saya minta waktu kepada pihak manajemen channel Talang Air Kehidupan karena kesibukan saya sendiri yang jarang ada di rumah karena ada kepentingan orang-orang yang perlu bantuan dari saya, baik itu karena sakit atau lain hal sebagainya. Begini, tentang perjalanan spiritual dalam rangka mencari pesugihan. Ini saya alami ketika masih usia muda, tahun 80-an. Usia saya waktu itu sekitar 40 tahun. Sedang sehat-sehatnya lah usia segitu. Sehingga begitu besar ambisi saya ingin menjadi orang kaya dengan melalui jalan instan, yaitu pesugihan. Saya saat itu berprofesi sebagai seorang PNS di salah satu instansi dinas di kabupaten di Jawa Barat. Memang pada waktu itu kehidupan seorang PNS di tahun-tahun 80-an itu, zaman Pak Harto itu, kehidupannya sangat pas-pasan dengan gaji yang masih kecil. Beda sekali dengan PNS atau ASN yang saat ini sudah ada perbaikan lah tentang penerimaan gaji dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya dan kawan ada ambisi mencari pesugihan yang dapat memberikan jalan pintas, memiliki kekayaan harta uang yang banyak berlimpah. Sehingga saya pernah datang ke suatu tempat, yaitu di Jawa Tengah, di daerah Kebumen, tepatnya adalah Desa Kalibagor. Itu ada seorang paranormal atau seorang pintar lah. Kebetulan itu seorang wanita ya. Saya sendiri lupa lagi nama beliau itu. Apakah masih ada sekarang atau sudah meninggal? Karena waktu saya ke sana, beliau sudah sepuh sekali. Saya datang ke sana pada malam hari karena kebetulan datang dari Jakarta waktu itu pakai bus Sumber Alam kalau nggak salah, itu masih ada. Saya bertanya, tepatnya jam 11 lah malam saya sampai di Kebumen, dan saya tanya kepada para petugas ronda malam lah di kampung itu, Desa Kalibagor, sehingga ada beberapa orang yang mengantar saya ke rumah beliau, ibu paranormal ini. Rumahnya besar sekali. Saya ketuk pintu dan alhamdulillah beliau ada dan menyambut saya dengan baik dan menanyakan kepada saya tentang maksud dan tujuannya. Karena waktu itu sudah larut malam, sekitar jam 12 jam 1 malam, sehingga saya dipersilahkan istirahat dulu oleh beliau. Dan kemudian besok paginya akan dimulailah segala macam apa yang keinginan saya untuk datang ke tempat beliau. Singkat cerita,
Setelah saya istirahat cukup malam hari itu, besoknya pagi saya setelah sholat subuh jam 7 atau jam 8 pagi beliau sudah menyediakan sarapan di atas meja yang cukup banyak sekali. Baik sekali beliau waktu itu. Di atas meja itu banyak sekali makanan yang disiapkan untuk saya. Dan kemudian setelah selesai saya sarapan pagi, beliau menanyakan kepada saya. Ibu itu nanya kepada saya, panggillah Ibu Supinah lah. Ibu Supinah ini bertanya kepada saya, maksud tujuan saya datang ke tempat beliau apa? Oh, saya dengan menjawab dengan singkat, saya ingin jadi orang kaya, Bu. Jadi pesugihan apapun yang ada di sini saya ingin bisa dapatkan sehingga mudah mencari uang, mencari harta dan lain sebagainya. Ibu tersenyum dan banyak di sini cara untuk mendapatkan pesugihan dalam waktu singkat. Seperti minum darah satu gelas kecil seloki darah dari ayam cemani. Beliau bilang seperti itu. Kalau mau itu yang paling cepat. Itu dalam paling lama-lamanya 7 bulan itu kita sudah menjadi miliarder. Beliau bilang seperti itu. Terus saya tanya, saya mau, Bu, minum darah itu, tapi ada minta tumbal enggak atau korban umpamanya. Itu ibu tersenyum dan mengatakan kepada saya, sesuatu hal yang wajar, Dek, kalau memang Ade, katanya kepada saya, karena masih muda waktu dipanggil Ade ya, ingin cepat instan mendapatkan harta uang yang banyak, wajarlah kalau ada tumbal imbalannya. Oh, saya kaget, saya bilang, Bu, kalau tumbal itu saya nggak akan mau, karena saya berusaha mati-matiannya itu adalah juga untuk bisa membahagiakan anak dan istri saya, bukan untuk saya pribadi supaya saya senang sendirian, bahagia sendirian. Saya bukan itu tujuan saya. Anak, istri. Dia bilang kalau ini cara seperti ini, minum darah ayam cemani ini itu paling cepat. 7 bulan Anda sudah berlimpah harta kekayaan dan uang banyak. Mungkin bisa jadi orang terkaya di daerah itu, kata Ibu Supinah ini. Tapi adalah tumbalnya atau korbannya adalah seorang anak yang paling disayang oleh kita. Saya kaget sekali. Saya bilang, waduh, berarti anak saya perempuan yang paling besar ini menjadi tumbalnya. Padahal itu yang paling saya sayang sekali pada anak saya. Saya bilang, Bu, saya nggak mau lah kalau seperti itu. Kalau cuma mencari kebahagiaan sendiri, saya tidak akan mau. Saya ingin bahagia bersama anak dan istri saya. Tolong berikan lagi ilmu yang lain lah, Bu, yang tidak memakai tumbal. Dia bilang ada, tapi berat ngelakoninya gitu ya, tirakatnya gitu. Apa tuh, Bu? Ya jadi begini, kalau mau itu nanti kita harus puasa ngebleng, beliau bilang, yang dimulai malam Rebo, malam Kamis, dan malam Jumat. 3 hari 3 malam kita berdiam di satu kamar yang tidak boleh ada cahaya masuk, tidak boleh bicara apapun. Kita harus puasa ngebleng, tidak boleh makan, minum, dan tidak boleh tidur. Saya bilang itu dapat dilakoni, harus dilakoni oleh saya, yaitu 1 bulan dari mulai. Jadi 1 minggu itu diambil malam Rebu, malam Kamis, dan malam Jumat. Oke lah, Bu, saya bilang, barangkali itu karena tidak ada tumbal dan lain sebagainya. Nah, mulailah saya waktu itu
dimandikan oleh beliau. Telanjang, saya bugil, dimandiin pakai air kembang, dijampi-jampi oleh beliau. Kemudian setelah dimandikan, saya ditelentangkan, ditidurkan di balai-balai bambu di ruang praktek Ibu Supina itu. Kemudian saya ditutupi oleh kain kapan yang dia masih berlepotan tanah merah kuburan dan bau minyak wangi mayat itu masih tendus sekali oleh saya. Karena kata ibu, ini adalah kain kapan yang diambil dari mayat yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat. Ini ditutupi ke badan saya, dan di bawahnya kemudian di bawah kolong balai-balai itu dibakarlah kemenyan yang sehingga ruangan itu penuh dengan bau kemenyan. Dan di atas kepala saya ini, di dahi, karena saya telentang, dahi saya didirikan, ditusuk sebilah keris ya. Dan anehnya si keris ini menancap dengan sendirinya, tidak berubah. Ibu Supina bilang ini memang ada bisa bakat untuk menjadi orang kaya, hartawan. Karena keris ini kalau memang kita tidak ada bagian menjadi orang kaya, itu akan jatuh. Berkali-kali dipasang pun akan jatuh. Tapi saya waktu itu, si keris itu berdiri tegak, tidak berubah dan lain sebagainya. Bahkan sampai selesai ritual itu tetap tertancap tanpa dipegang oleh Ibu Supina. Setelah selesai itu, saya pun kembali. Selesai ritual itu, saya kembali lagi ke Jakarta, dan saya mulai tirakatnya itu sesuai dengan yang diharuskan, yaitu tiap malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat, 3 hari 3 malam masuk satu kamar. Tidak boleh keluar, tidak boleh bicara, tidak boleh makan, tidak boleh buang air kecil dan lain sebagainya. 3 malam. Itu syaratnya. Itu dalam 1 bulan. Jadi diambilnya 1 minggu 3 hari, 1 minggu 3 malam. Alhamdulillah 1 minggu pertama, 2 minggu pertama, 3 minggu pertama itu saya berjalan lancar. Dan pada malam minggu keempat, malam terakhir, malam Jumat terakhir, saya tertidur karena ada satu wiridan dari beliau itu sampai terasa saya tertidur sambil duduk tertidur. Astagfirullah, begitu saya terbangun ketika mendengar suara azan subuh. Astagfirullahaladzim, saya bilang, kok saya barusan tertidur sebentar, padahal tertidurnya sambil duduk. Nggak selesai pada minggu keempat itu, selesai tirakat itu. Saya mau keluar, kemudian saya biasalah sarapan dengan bubur karena beberapa hari perut kosong. Saya kemudian ada rencana balik lagi ke Ibu Supina di Kebumen ini, kali desa kali Bagor, untuk menyampaikan hal tersebut. Dan singkat cerita, saya pun ke sana, ke tempat Ibu Supina ini, dan menyatakan bahwa kegagalan saya itu. Oh, kalau begitu harus diulang. Waduh Bu, saya bilang kalau harus diulang lagi dari awal saya nggak sanggup, capek sekali dengan tirakat seperti itu. Saya minta jalan yang lain lagi Bu lah, diganti. Ibu itu tersenyum dan mengatakan kepada saya, memang saya punya tekad, kemauan yang keras sekali. Beliau bilang, sekarang begini aja lah, sudah nginap di sini bangsa 3 malam ya, ingat saya 3 malam, nanti akan diritual semacam tuyul. Waktu itu saya belum ngerti tentang tuyul ya. Tuyul apa Bu? Tuyul adalah anak setan yang diambil dari orang yang meninggal katanya, anak-anak kecil yang meninggal. Apa seperti itu ya, saya juga kurang paham ya, karena tidak pernah mendapat keterangan yang pasti tentang tuyul ini.
Oke lah Bu, nggak apa-apa, tapi tidak ada tumbal, tidak katanya tuyul ini. Cuma harus istrinya harus setuju karena ini harus diberi netek ya, menyusui dari susu ibu sisi istri saya. Waduh Bu, kalau sampai si tuyul ini menyusui dari istri saya, itu bagaimana bagian saya bilang sambil bercanda. Saya nggak mau, hak saya juga menetek di situ. Sekarang digantian dengan si tuyul, ibunya tertawa. Ah, ada ini ada saja katanya. Sekarang gini Bu, minta cara lain lah, jangan sampai menyusui dari payudaranya istri saya gitu. Ibu ini kemudian sedikit merenung, kemudian oleh kalau begitu bisa kita kelah. Kelah itu artinya bisa dicari jalan keluar sehingga si tuyul anak setan ini tidak diberi mimi dari payudaranya istri saya. Oke lah katanya. Setelah beliau tapakur dan lain sebagainya, ada ritual, mungkin dengan goibnya berkomunikasi itu bisa, tapi harus dengan dikasih semacam susu murni yang fresh ya gitu, belum ada dicampuri dengan bahan lain. Itu maunya seperti itu katanya. Itu paling tidak, saya ingat waktu itu ada susu beruang lah. Susu beruang tuh di kalengan kecil-kecil itu. Ya paling tidak 12 kaleng sekali minum. Waduh, luar biasa ya saya bilang ini. Sang tuyul ini minumnya. Ya oke lah, nggak apa-apa Bu. Akhirnya selesai sepakat. Kemudian saya pamit pulang ke Jakarta. Saya pulang dan saya ritual dan saya dikasih mantranya, memanggil. Setelah sampai di rumah dikasih mantra dan muncul si tuyul ini kecil sekali badannya, kecil, bahkan tidak berpakaian, telanjang bulat, matanya besar dan kupingnya tajam seperti kuping apa ya, tajam sekali, lancip ke atas tuyul ini, dan kuku-kukunya juga panjang gitu, sehingga saya agak kaget juga ya kepada sang tuyul ini. Oke, sementara itu aja dulu karena ini ada gangguan teknis.